Baiklah, kita akan pertama-tama kita buka dulu platform Merdeka Mengajarnya. Sudah itu, kita berada di beranda nih. Nah, kita langsung di kolom pengembangan diri, terus kita ke pelatihan mandiri. Nah, ini dia. Kita ke topik. Nah, di sini saya udah membuat tiga sampai aksi nyata ya. Dan yang sudah keluar sertifikatnya yaitu mengenai kurikulum Merdeka dan juga perencanaan pembelajaran SMP atau paket B. Untuk yang Merdeka Belajar saya belum dapat gitu ya. Untuk yang pertama kita akan membahas dulu yang kurikulum Merdeka. Kita klik. Nah, di sini kan ada modul-modulnya. Sebelum kita ke aksi nyata, kita harus mempelajari modul-modulnya terlebih dahulu. Kebetulan di sini ada 2 modul, ada makna kurikulum dalam pendidikan dan juga pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Jadi kalian cuman harus mengerjakan video-video yang ada di sini lalu mengerjakan post testnya seperti itu. Nah, ini ya. Arti checklist hijau berarti sudah selesai. Sama halnya dengan modul 2 juga seperti itu. Nah, di sini untuk aksi nyata yang kurikulum Merdeka, sebelumnya kalau tidak salah ada pemilihan materi mana yang mau dipilihkan untuk aksi nyata tersebut, dan kalau tidak salah saya memilihnya penerapan kurikulum Merdeka P5 ya, kurikulum Merdeka membuat strategi penerapan kurikulum Merdeka di kelas gitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab berupa deskripsi dan juga refleksinya. Saya tidak terlalu ingat, tapi yang jelas di sini saya menulisnya yang pertama, strategi dalam hal ini P5 diadakan dalam 1 hari. Yang kedua, setiap minggu rekan guru mendiskusikan program P5 yang akan dijalankan. Refleksinya, merasa senang mata pelajaran selain formal, namun anak-anak bisa lebih mengetahui hal di luar itu. Ketiga, kendalanya adalah banyak tenaga yang dikeluarkan karena satu guru mengurus satu kelas. Nah, ini untuk aksi nyatanya ya. Sangat simpel banget untuk yang tema kurikulum Merdeka ini, karena saya sudah menerapkan, sekolah saya sudah menerapkannya. Jadi yang dilampirkan yang pertama itu berupa dokumentasi proyek yang pernah dibuat. Dalam hal ini adalah behavior. Yang pertama itu kita mengadakan seperti atribut kelas ya. Di sini ada jadwal piket, zona kesiapan kesepakatan kelas, zona emosi, terus tempat duduk, denah kelas, daftar hadir. Nah, terus kita juga memfoto berbagai kegiatan yang mereka lakukan, entah itu di aula ataupun di kelas. Nih, seperti ini fotonya. Lalu jangan lupa juga mencantumkan umpan balik. Nah, ini untuk umpan baliknya sendiri bisa dilakukan ke anak atau misalnya ke guru atau misalnya ke orang tua itu sendiri. Dalam hal ini karena pada saat itu bertepatan dengan bagian rapat kelas, akhirnya saya minta orang tua untuk menuliskan apakah anak-anaknya ini ada perubahan atau tidak, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan tampilkan di PPT-nya ya. Oke, itu saja. Ya, ini saya bakal ngejelasin aksi nyata yang saya tuh sebetulnya udah dapat sertifikatnya. Nah, gimana sih, apa aja sih sebetulnya yang bisa sampai lulus dan dapat
sertifikat PMM-nya gitu ya. Nah, di sini saya dapatnya yang membuat strategi penerapan kurikulum merdeka. Sebenarnya simpel banget. Yang pertama saya cuman nyantumin foto-foto dokumentasi project aja, karena pada saat itu kita pernah membuat project berupa apa-apa aja yang ada dalam kelas gitu, atribut apa aja yang ada dalam kelas. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi dari project tersebut. Di situ ada jadwal piket, ada zona emosi, ada denah kelas, ada daftar hadir, zona kesepakatan kelas, dan zona harapan. Sebetulnya sudah banyak banget project-project yang kita buat, tapi saya mencantumkan yang ini, yang pertama kali mereka buat. Di sini ada dokumentasi kegiatan project mereka pada saat melakukan itu semua. Sebetulnya ini kebanyakan campuran ya, karena kita sudah melakukan berapa kali praktik project P5 ini. Jadi sebenarnya ini campuran foto-foto beberapa kegiatan dari anak-anak tersebut. Itu kita juga harus mencantumkan yang namanya umpan balik. Nah, di sini saya ada 5 umpan baliknya. Sebetulnya saya mengumpulkannya pada saat itu dari beberapa orang tua siswa. Saya ingin tahu bahwa sebetulnya respon dari orang tua tersebut bagaimana sih terhadap proyek ini. Nah, umpan balik ini juga sebetulnya bisa diminta dari anak-anak, orang tua, anak-anak ataupun orang tua. Dalam hal ini karena pada saat itu bertepatan dengan raport orang tua, bagian raport orang tua, makanya saya mencantumkannya di sini orang tua mereka gitu. Nah, di sini responnya pada positif semua ya. Jadi alhamdulillahnya sangat membantu sekali dalam hal pembelajaran P5 ini gitu. Nah, segitu aja bahasan mengenai aksi nyata ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk melihat hasil sertifikatnya ya. Sebenarnya untuk hasil sertifikatnya sendiri ini saya kerjain di bulan Januari akhir kalau tidak salah, dan baru mendapatkan sertifikatnya itu di bulan Maret pertengahan. Jadi kira-kira sekitar 2 bulan. Kalau misalnya yang di reject atau misalnya disuruh diperbaiki lagi, biasanya ya hanya waktu jangka 2 minggu sampai sebulan tuh udah dikasih notis buat diperbaiki. Tapi kalau misalnya rada lama, kita harus bukan waspada ya, lebih kayak kayaknya bener nih, kayaknya bisa jadi bener nih PPT kita atau poster kita. Nah, ini untuk sertifikatnya. Sebelum kita dapat sertifikat, nanti kita bakal disuruh ngisi ini data-datanya. Kalau misalnya udah ada NIP-nya bisa diisi, NUPTK-nya, terus tempat tanggal lahir, guru dan juga jabatan ya. Nah, ini untuk sertifikatnya. Dan ada 30 jam. Jadi lumayan ini sertifikatnya gitu ya. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton tutorial aksi nyata kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Jangan lupa di like dan di subscribe ya, kalau bisa buat updatean selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.